Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumber Sekar, Ibu Karyanti SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita JGP Angkatan 10 Kabupaten Malang, Ibu Susiana Susanti SPD. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Karyanti SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan limpahannya lah kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Sumber Sekar dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami, yaitu Bu Susiana Susanti SPD Angkatan CBG Angkatan 10 Kabupaten Malang, pada hari ini akan menyelenggarakan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Sumber Sekar. Mudah-mudahan yang lain juga menyusul, teman-teman yang lain juga menyusul seperti Bu Susiana Susanti. Ini adalah pengalaman yang berharga dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Yuk kita dukung acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Sumber Sekar 1 ini, sekolah kita akan menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan juga baik siswa maupun Bapak Ibu gurunya juga bergerak seperti yang akan dilaksanakan, atau nanti pengalaman-pengalaman yang dituangkan di dalam pembelajaran yang diwakili oleh Bu Susiana Susanti, sehingga Bapak Ibu guru yang lain mudah-mudahan segera mengikuti jejak dari Bu Susiana Susanti, sehingga sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Karyanti. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita harus mendukung Bu Susiana dalam mengikuti pendidikan di JGP Angkatan 10 ini. Selanjutnya tiba pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Susiana Susanti. Terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para
pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menunjukkan kita ke jalan yang terang, dan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, marilah kita baca suratul Fatihah untuk kelancaran acara ini supaya berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumber Sekar, yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan guru SD Negeri 1 Sumber Sekar. Pada siang hari ini kehadiran panjenengan semua di sini sangat berarti bagi saya. Ini juga sangat berarti bagi keberlanjutan sekolah kita untuk mencapai kemajuan yang lebih baik di sekolah kita, supaya kita mempunyai ciri yang membedakan kita dengan sekolah yang lain. Adapun acara pada siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Sumber Sekar. Tentu kalau sudah siang seperti ini suasananya sudah mengantuk nggih, Bapak Ibu. Supaya lebih fresh, mari kita berdiri untuk melakukan gerak-gerak sebentar ya, supaya pemikiran kita itu lebih sehat, lebih cerah, lebih segar, badannya juga lebih sehat. Nah, ini adalah ada ice breaking. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri. Maksudnya langsung saya tak tahu saya menit. Yang bawah. Katen nggak ini? Enter lah ya, Pak. Buangan nggak ini? Goyang, goyang, goyang.
terima kasih. Asik ya, menyenangkan. Oke. Cukup menguras keringat. Ya. Baiklah, setelah ice breaking kita lanjut ke materi. Ini adalah pendahuluan ya, mengapa ada diseminasi disiplin positif di sekolah kita. Jadi pendahuluannya ini adalah tentang Ki Hajar Dewantoro yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita simpulkan dari Ki Hajar Dewantoro ini? Kita memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat kita bercocok tanam. Jadi sebagai guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu pendahuluannya seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus mengusahakan agar sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk murid-murid sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman dan nantinya mereka juga bisa menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik. Berikutnya. Nah ini, di pikiran kita apa sih budaya positif itu? Nah hari ini kita akan membahasnya. Saya akan sharing dengan panjenengan semua apa yang sudah saya dapat dari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Kira-kira apa? Menurut panjenengan apa itu budaya positif? Oke, Bu Erni, perilaku yang baik. Ya. Perilaku yang baik, budaya positif itu perilaku yang baik. Kemudian selanjutnya, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah. Ya, kira-kira apa? Mulai dari awal masuk ke gerbang, budaya positif yang kita ciptakan. Apa Bapak Ibu? Iya, bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Kemudian juga di dinding-dinding itu ada budaya positif 5S. Apa saja itu Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah itu adalah salah satu bentuk budaya positif di sekolah kita. Ternyata sudah berjalan dengan baik. Berikutnya. Nah, apa sih budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa itu keyakinan universal? Keyakinan yang sudah diakui oleh umum bahwa itu memang betul-betul nilai kebajikan, nilai yang baik, begitu. Nah, apa yang selama ini kita beranggapan bahwa guru berkewajiban mengontrol semua tingkah laku murid. Jadi kita melihat semua apa yang dilakukan oleh murid dan memiliki perilaku yang sesuai dengan guru harapkan. Jadi guru itu pada umumnya menginginkan murid yang baik, yang tertib, ya, kemudian melaksanakan apa yang kita perintahkan. Nah, di hati kita itu senang biasanya kalau sudah ada murid yang seperti itu. Kemudian perwujudannya apa kalau kita berpikiran demikian? Akibatnya guru itu sering memberi hukuman kepada murid yang melakukan pelanggaran atau memberikan imbalan atau penghargaan. Imbalannya bisa berupa uang. Terima kasih ya sudah mau disuruh oleh ibu guru. Nih tak kasih uang 2.000, 1.000. Apakah itu baik? Nanti kita akan tahu. Kemudian juga misalkan penghargaan itu seperti itu. Nah,
berikutnya konsep inti budaya positif apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Itu yang akan saya bagikan dengan Bapak Ibu pada siang hari ini. Berikutnya tentang disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Kamu harus disiplin. Kira-kira di pikiran kita apa, Bapak Ibu? Tertib, melaksanakan perintah, mematuhi peraturan, itu kata disiplin. Dan biasanya identik dengan apa? Kalau tidak melaksanakan itu hukuman atau konsekuensi. Nah itu berikutnya bisa Pak? Nah disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali. Kemudian menurut Diana Goshen, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan karena disuruh oleh Bapak Ibu guru. Jadi itu karena kesadaran diri kita. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bukan karena disuruh oleh orang lain kita disiplin, tidak, tetapi karena itu sudah kesadaran yang berasal dari dalam diri sendiri. Karena kita yakin akan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal berikutnya. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Semua orang pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya, menginginkan dirinya itu sempurna, ya, dalam hal nilai-nilai kebajikan. Nah, Diana Goshen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikannya ada di mana? Nah, misalkan ada di profil pelajar Pancasila yang sudah kita dilaksanakan di sekolah, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada lagunya Bapak Ibu ya? Ada lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu, ini yang ingin kita capai di sekolah, ya. Kemudian beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya ya ini Bapak Ibu, ya, nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila, begitu. Dan saya yakin di sekolah kita itu sudah menerapkannya mulai dari poin ke-1 sampai dengan poin ke-6, ya. Semoga nanti dengan adanya diseminasi ini bisa lebih maksimal
kita terapkan di sekolah kita. Berikutnya. Kemudian teori perilaku manusia. Ketika kita menginjakkan sekolah kaki di sekolah ini, kemudian kita datang pagi-pagi dengan semangat, kita tentu mempunyai motivasi ya dari dalam diri itu. Ini ada pertanyaan pemantik. Saat Anda mengajar tepat waktu di kelas, tiba pagi sekali, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira Bu Zahro misalkan pagi masuknya kita misal jam 7, kemudian Bu Zahro setengah 7 sudah di sini, sudah melihat wajah-wajah ceria anak-anak. Kira-kira panjenengan itu motivasinya apa Bu Zahro ya? Ya, terima kasih Bu Susi. Kalau saya pagi-pagi sudah datang, motivasi apa sih yang saya dasari itu tadi? Yang pertama mungkin semangat ya, kepingin bertemu dengan anak-anak, terus juga tidak sabar untuk menyampaikan materi yang akan dibahas ini. Tadi kira-kira anak-anak nanti itu gimana menangkapnya itu? Apakah senang, apakah bingung, apa gimana? Ya, itu kalau dari saya. Terima kasih, itu motivasinya mulia sekali ya. Tapi ada kalanya di pikiran kita datang pagi karena takut ada kepala sekolah. Biasanya kepala sekolahku pagi-pagi loh sudah berdiri di sebelah musola, menatap dengan pandangan tajam. Nanti aku akan ditegur, mendapatkan teguran, hukuman atau apa dari kepala sekolah. Mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada ya, tidak ada. Motivasinya tentu dari dalam. Ya, berikutnya Bu Sarah. Ya, ini mungkin ketika kita pagi datang ke sekolah, satu, menghindari teguran atau hukuman, biasanya dari pimpinan ya. Kemudian untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari pimpinan atau teman. Oh, misalkan, oh Budara rumahnya jauh ya, bisa datang pagi daripada saya yang di desa sini datangnya siang. Nah itu kan kalau misalkan kita mendapat pujian akan senang begitu ya. Tetapi poin 1 dan 2 itu motivasinya bukan dari intrinsik, bukan dari hati. Itu adalah dari ekstrinsik, dari luar. Ya, kira-kira itu boleh atau tidak? Boleh kalau itu masih motivasinya itu tingkat rendah. Tetapi kalau kita sebagai guru harus mempunyai motivasi intrinsik, ya. Motivasi tingkat tinggi. Apa itu? Yang ketiga, poin ketiga Bapak Ibu ya, menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri. Kemudian ingin menjadi teladan baik bagi rekan sejawat ataupun bagi anak-anak, terutama yang penting seperti itu. Ya, itu hal kecil. Berikutnya Bu Zahra. Nah, ini apa teori perilaku, motivasi perilaku manusia? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seperti tadi datang ke sekolah supaya tidak ada teguran dari kepala sekolah, kemudian tidak ada hukuman dari anak-anak. Anak-anak kadang kalau misalkan kita terlambat itu, bu guru baru datang, itu hukuman secara apa ya, oral yang sungguh menyentuh bagi kita sebenarnya ya. Nah itu kalau kita menghindari seperti itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Bu Karyanti ngomong, ayo sopo anak buahku sing datangnya sebelum jam 7 per jam tak kei 1.000. Pasti ya, hampir semuanya akan datang sebelum jam 7. Itu adalah motivasi kedua, satu tingkat di atas dari yang terendah. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bisa berupa materi, bisa berupa ucapan, seperti itu. Kemudian motivasi yang tertinggi, yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Siapa itu mereka? Murid kita, pimpinan, rekan kita.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ya, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi internal dan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu ya. Semoga nanti kedepannya kita semuanya mempunyai disiplin positif yang memang terbangun dari dalam diri sendiri. Selanjutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini penting Bapak Ibu, karena kalau kita merujuk pada disiplin tadi, itu kaitannya dengan peraturan. Peraturan kaitannya juga dengan hukuman atau konsekuensi. Tapi ada hal baru lagi, yaitu tentang restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi itu? Nanti kita akan membahasnya. Kemudian berikutnya yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diane Goshen ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kenapa sih kok restitusi ditulis lebih banyak? Karena ini poin yang sangat penting daripada hukuman ataupun konsekuensi, Bapak Ibu. Ini adalah tindakan yang terbaik dari ketiga poin ini tadi. Berikutnya. Nah, kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kira-kira menulis 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Baik, kita kunci ya. Kedua, lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Push up 100 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Tidak memakai sepatu seharian karena memakai sepatu putih. Konsekuensi. Ya, kita kunci ya Bapak Ibu ya. Ayo berikutnya kita lihat. Ini jawabannya. Betul ternyata. Tepuk tangan ya, berarti sudah paham Bapak Ibu di sini. Ya, biasanya kalau konsekuensi itu tidak ada kekerasan ya, tidak ada bentakan ya. Tapi kalau hukuman biasanya datangnya tiba-tiba. Kita langsung memberikan hukuman, biasanya berat ya, berat biasanya berupa hukuman fisik begitu. Lanjut. Nah, restitusi, bagaimana dengan restitusi? Adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Berikut ada pertanyaan tentang restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? 1. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Nah, misalkan ada murid yang merokok. Vino, kira-kira kesalahanmu apa?
Apakah itu yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian yang kedua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Apakah yang itu yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Misalkan begini, kemarin kamu sudah terlambat, sekarang terlambat lagi. Apakah itu yang panjenengan lakukan? Ataukah bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Ataukah mengkritik dan mendiamkannya? Biasanya ada guru ya yang seperti itu. Wis tak jarno ae, bah, sakarep-karepe didiamkan. Apakah tingkah itu yang kita lakukan terhadap anak-anak kita? Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melakukan ini, berarti nanti dampaknya adalah negatif. Kasihan anak-anak. Oh, berarti aku gak apik ya di matanya Bu Risa. Ibu Risa mengingatkan kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan kemarin. Atau tiba-tiba Bu Erni diem, aku didiemin sampai Bu Erni, gak dijak ngomong, pekerjaanku gak dinilai. Nah, berarti Anda satu langkah membuat anak itu menjadi gagal. Begitu. Berikut. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang penting ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sudah pasti membuat anak itu merasa gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu membuat anak menjadi memiliki identitas sukses atau membentuk disiplin. Nah, kita lihat hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak-anak itu. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kenapa? Karena saya tidak melakukan apa yang Bapak Ibu guru suruh, maka ini harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Begitu. Hukuman membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Jadi terngiang-ngiang, dieleng-eleng ya, diingat-ingat. Setahun lalu saya pernah dihukum sama Bu Susi. Nah, tahun berikutnya masih teringat lagi seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk waktu yang pendek. Misalkan disuruh menulis 100 kali, ketika menulis mereka tidak nyaman, tapi setelah selesai ya sudah selesai gitu loh. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Ini dampak positifnya seperti itu. Kemudian berikutnya korban. Nah, korbannya itu mendapatkan keadilan. Nah, kamu sudah mengejek aku, berarti aku bisa mengejek kamu. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian berikutnya korban diabaikan. Kemudian yang ini korban mendapatkan ganti, seperti tadi itu ya contohnya yang di awal itu. Kemudian murid akan tersakiti di hukuman ini. Kemudian kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid mendapatkan penguatan. Ya, berikutnya perilaku pasif agresif meningkat. Jadi diam, tetapi dia berbuat di belakang kita. Nah, kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian, tapi kalau pada restitusi, ya murid mendapatkan penguatan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian berikutnya, sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau takut anak-anak pasti berjalan lancar. Tapi kalau di konsekuensi memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Jadi kita harus melihat terus tingkah laku anak-anak. Tapi kalau mau di restitusi bagaimana? Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri tanpa harus kita suruh.
Kemudian kalau hukuman berlaku hanya pada institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata di luar sekolah. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi bagaimana? Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau menurut panjenengan mana yang terbaik di antara kedua ini? Konsekuensi atau restitusi? Restitusi, Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar lebih lanjut tentang restitusi. Berikutnya besar. Ini kata-kata di hukuman. Peraturannya adalah kamu harus melakukan yang ibu katakan. Nah, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, kalau restitusi itu tidak seperti itu. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Nah, begitu. Terus kalau hukuman itu negatif dampaknya. Kalau konsekuensi netral. Nah, kalau restitusi itu positif. Kemudian kalau hukuman itu ada kata-kata begini. Awas ya kalau dilakukan lagi. Nanti awas kamu. Begitu. Biasanya kalau hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Nah, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, seperti itu. Kemudian kalau hukuman mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan. Yang kalau restitusi itu adalah teori kontrol. Nanti kita akan belajar tentang teori kontrol. Kemudian kalau hukuman konsep diri buruk, kalau konsekuensi konsep diri baik, yang ini konsep diri kuat. Ya. Berikutnya Bu Sarah. Nah, dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan itu kurang baik untuk anak-anak? Karena satu, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Baiknya untuk jangka pendek anak-anak itu patuh, tapi jangka panjangnya tidak akan atau belum tentu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Misalkan kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, kamu hebat, kamu juara 1, maka teman yang lain itu juga akan iri biasanya, makanya akan merusak hubungan antar teman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, ya. Kemudian motivasi dalam diri atau intrinsik itu kurang. Kalau kita memberikan sekedar penghargaan baik berupa materi ataupun dengan kata-kata. Berikutnya Bu Sarah. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Kenapa? Biasanya di kelas kita kan ada tulisan peraturan kelas 6. Sekarang kita akan merubah Bapak Ibu kata-kata itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini ada contoh pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira keyakinan kita apa yang ada dari dalam? Kita pakai helm dari rumah ke sekolah. Ketika mengendarai motor, keyakinan apa yang timbul itu? Keselamatan. Ya, bagus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Terhindar dari penyakit. Berarti keyakinannya berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu apa itu keyakinan? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semua kalangan itu setuju bahwa itu adalah nilai kebajikan. Begitu.
Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan materi ini. Lanjut, nggih. Keyakinan. Keyakinan ini bersifat abstrak, tidak terlihat. Kalau peraturan kan terlihat, tertulis. Karena lebih rinci, lebih konkret. Kemudian kalau yang keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, dan ada baiknya juga secara umum di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, sehingga ada kolaborasi antara guru dengan murid. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita perbarui Bapak Ibu, terutama pada waktu awal semester, kita perbarui lagi keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Gitu. Lanjut. Nah, apa itu keyakinan kelas? Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang, budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa apa? Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain. Oke, lanjut. Nah, berikutnya setelah keyakinan kelas, kita ke kebutuhan dasar manusia. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kesenangan atau fun. Kenapa kita menyinggung kebutuhan dasar manusia? Karena murid kita melakukan pelanggaran itu biasanya karena mereka memiliki 1 atau 2 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga mereka cenderung untuk melakukan pelanggaran. Berikutnya misalnya. Nah, kebutuhan dasar manusia seperti ini. Bu Ambar, guru wali kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan kira-kira? Bu Risa, apa kira-kira? Oh, Zahra. Mungkin yang saya lakukan mencari alasan kenapa sih Doni itu kok terus-terusan seperti itu. Kira-kira apa yang membuat dia seperti itu? Gitu. Baik, terima kasih Bu Zahro. Ya, pertama kita harus tahu alasannya. Doni kok tiap hari minta makanan temannya ya? Ada apa dengan Doni itu? Nah, seperti itu aja. Nah. Jadi kalau panjenengan melihat kasus Doni itu, kira-kira 5 kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Doni tadi? Tidak membawa uang saku. Sebelumnya Bu Zahra, yang 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Doni itu? Kasih sayang. Dia minta makanan. Ya, bertahan hidup. Berkaitan dengan psikologis ya, fisik ya. Ya, jadi kebutuhan makannya itu tidak terpenuhi. Maka Doni berusaha meminta makanan kepada temannya. Seperti itu. Jadi dia, makanya kita harus tahu apa. Kadang
seragam murid itu yang jahil dengan temannya. Apa kira-kira kalau mereka jahil itu? Minta diapakan? Minta diperhatikan. Maka kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Maka istilah kita itu caper ya, cari perhatian kepada temannya. Seperti itu. Lanjut bisa. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Betul ya Pak Galuh ya? Biasanya anak-anak yang secara akademik itu kurang, biasanya sering ngatur-ngatur temannya, Rene lo, kesini, garisnya rapi. Kenapa? Karena mereka ingin apa? Diperhatikan oleh temannya, ingin menguasai temannya dengan cara seperti itu. Karena mungkin mereka secara akademik kurang. Sebagai guru kita dapat melibatannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Misalkan memberi kepercayaan menjadi ketua kelas, bisa dengan seperti itu. Kemudian seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima tidak dipenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman atau memisahkan diri dengan yang lain, ya cenderung menyendiri. Nah, sebagai guru kita harus paham, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Ya, kebetulan kita punya anak yang seperti itu ya Bu Nia di kelas 6. Berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol. Ini ada cerita Bapak Ibu. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah. Ya. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, kemudian kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau kita sebagai guru kira-kira menghadapi seperti itu atau sebagai kepala sekolah, posisi kontrol apa yang akan kita lakukan? Nah, akan kita bahas nanti di 5 posisi kontrol. Berikutnya Bu Zara. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian sebagai teman. Kemudian yang keempat memantau, yang kelima manajer. Dari kelima ini mana Bu yang paling ideal? Kita akan belajar nanti ya. Berikut Bu Zara. Nah, penghukum. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Makanya alhamdulillah sekali saya mendapatkan pengetahuan ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal secara omongan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Seperti itu ya. Itu menakutkan sebenarnya Bapak Ibu untuk anak-anak itu ya, dan tidak nyaman. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut suaranya, terutama ibu-ibu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Apa yang dikatakan biasanya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, dengan apa yang sudah kamu lakukan. Misalkan seperti itu. Berikut. Nah, posisi sebagai teman ini paling nyaman untuk siapa? Untuk anak-anak. Tapi ada kelemahannya.
pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Namun kalau kekurangannya apa? Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, murid itu cenderung akan patuh pada guru yang berposisi sebagai teman. Tapi kalau dia tidak bertemu dengan guru itu, dia akan melakukan pelanggaran lagi itu ke sisi negatifnya. Nah, apa yang mereka katakan atau guru katakan? Ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti itu. Kamu nggak kasihan tak sama ibu? Nanti ibu dimarahi loh sama kepala sekolah kalau kamu tetap seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Yang keempat, pemantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tapi apakah kita mampu terus-menerus memantau anak-anak? Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan kata sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi bertanya biasanya, peraturannya apa? Gale, kok kamu masih tetap seperti ini? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi kita ngawasi terus tingkah laku anak-anak, terutama yang berbuat salah. Nah, ini yang paling ideal. Berikutnya bisa itu manajer. Ini paling enak, Bu. Karena sudah saya menerapkannya kemarin pada anak kelas 6 itu. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada kolaborasi di sini. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, biasanya kembali ke apa? Ke keyakinan kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi kalau rame biasanya gini, anak-anak kalau masih tetap rame, apakah tingkah laku kalian sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Apa keyakinan kelas kita? Tertib. Nah, tingkah laku kalian sesuai enggak? Tidak. Baiklah, ayo kita kembali ke keyakinan kelas. Biasanya akan tertib lagi seperti semula. Begitu. Lanjut. Nah, ini restitusi. Ya, restitusi ini adalah proses pendekatan untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kita ada segitiga restitusi. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sangat efektif untuk solusi murid yang melakukan pelanggaran. Ya, menstabilkan identitas. Apa yang kita ucapkan terhadap anak-anak? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan kesalahan, nak. Temanmu juga pernah melakukan hal yang sama. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi itu salah satu cara untuk menaikkan stabilitas identitasnya. Jadi menaikkan kepercayaan diri mereka setelah mereka melakukan kesalahan. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan ya, kamu melakukan itu. Mengapa kamu melakukan itu? Nah, itu termasuk validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi, Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Itu nanti ada videonya. Saya sudah mempraktekannya dengan salah seorang murid yang memang melakukan pelanggaran
Sarah? Nah, ini videonya. Monggo Bu Sarah silakan diputar. Assalamualaikum Dennis. Ya, Ibu dengar tadi dari guru Iket bahwa kamu datang kemari lagi ya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan Dennis? Baik Dennis, berbuat kesalahan itu manusiawi dan wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan bisa memperbaikinya. Setuju? Baik, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Jadi sering datang terlambat setiap hari pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering datang terlambat, Dennis? Oh gitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak tahu? Menurut kamu datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak, Dennis? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk pekerjaan kita. Kemudian dengan sikap disiplin itu adalah sikap menghargai orang lain, ya. Kemudian pekerjaan juga cepat selesai. Betul tidak, Dennis? Betul. Tindakan selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, Dennis? Ya, bagus. Dengan memohon maaf berarti kamu sudah mengakui kesalahanmu. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah, Dennis? Baik, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Misalkan dengan memasang jam weker supaya kamu tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Kemudian hindari untuk bermain HP terlalu malam. Bermain HP yang tidak bermanfaat itu juga tidak bermanfaat untuk pembelajaran kita di sekolah. Itu Dennis ya. Kita sudah menemukan solusinya, Dennis. Baik Dennis, terima kasih. Dan untuk kedepannya lebih semangat lagi untuk belajar dan tidak boleh datang terlambat. Terima kasih Dennis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salah satu contoh kecil yang saya lakukan kepada salah satu murid di kelas 6. Coba ada refleksi dari Danis Bu Sarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis dari kelas 6B SDN 1 Sumber Sekar. Saya telah menyadari karena sering terlambat ke sekolah karena sering begadang di rumah. Saya telah menemukan solusi untuk tidak terlambat ke sekolah dengan cara tidak begadang di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah ketika anak melakukan kesalahan yang mereka tidak langsung down, kita kuatkan dulu, kita tanyakan alasannya, lalu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi ketika keluar dari ruangan BK tadi, wajahnya tersenyum, tidak cemberut karena tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tetapi yang ada adalah restitusi dan tumbuh tanggung jawab dari dalam murid itu tadi. Berikutnya Bu Sarah. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Kemudian kesediaan murid yang melakukan kesalahan untuk memperbaikinya. Kemudian pemecahan masalah relevan dengan masalah yang ada. Ada usaha perbaikan dari murid yang berbuat salah. Kemudian perlu ditanyakan waktu pada murid yang berbuat salah kapan akan mulai memperbaiki kesalahannya. Begitu.
itu adalah diseminasi disiplin positif. Semoga apa yang saya bagi dengan Bapak Ibu bermanfaat untuk sekolah kita, dan nantinya semua warga sekolah, terutama kita sebagai pendidik, bisa menerapkan disiplin positif di sekolah ini agar nantinya bisa menjadi teladan pula untuk anak-anak. Karena apa? Anak-anak seumur ini kelas 1 sampai kelas 6 itu melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi dicontoh apa yang mereka lakukan, seperti itu. Demikian presentasi diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Sumber Sekar. Apa yang kami sampaikan bukan niat untuk menggurui panjenengan semua. Ini adalah berbagi apa yang sudah kami dapat di pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Susi atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi lebih maju lagi. Dan sebelumnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.